Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Al-Faruqi dari Prodi Sistem Informasi dari Jakarta dengan NIM 05474235. Di sini saya ingin menjawab tugas 2. Di tugas 2 ini kita disuruh untuk membuat kelas gaji karyawan yang dimana yaitu berisikan logika untuk menghitung gaji karyawan tersebut. Nah, di sini kita import package dari scanner, lalu kita buat kelas gaji karyawan. Di dalam kelas gaji karyawan ada kelas main. Di dalam kelas main ini kita membuat kode kita. Pertama kita membuat variabel input, di mana variabel input ini adalah instance dari package scanner yang sudah kita import di line pertama. Lalu kita inisialisasi variabel-variabel yang kita perlukan, seperti golongan, jam lembur, gaji pokok, pesan lembur, gaji lembur, dan total penghasilan. Di sini kita nge-print uh, untuk user yang menggunakan aplikasi ini untuk memberitahu uh, golongan karyawan mana yang uh, user inginkan. Dan nanti tidak setelah kita melakukan print, kita mengoverride value dari golongan yang udah diinisialisasi di sini di line 7. Kita mengoverride golongan sama dengan input next line to uppercase. To uppercase ini adalah metode untuk misalkan kita masukin A yang tadinya huruf kecil jadi huruf besar gitu, supaya nanti golongan ini dapat dikenali dengan mudah. Terus selanjutnya kita nge-print masukkan jam lembur, terus kita nge-override variabel yang tadi kita udah inisialisasi di sini, jam lembur sama dengan input next in, di mana input ini adalah variabel di sini. Selanjutnya masuk ke dalam condition sini, condition untuk golongan. Kalau misalkan golongannya A, gaji pokoknya itu segini. Kalau misalkan golongan B, gaji pokoknya segini. Golongan C, gaji pokoknya segini. Terus kalau misalkan dia di luar dari ketiga kondisi ini, di luar dari A, B, atau C, dia langsung dikeluarkan, masuk ke dalam condition else. Lalu sistem akan memberitahu golongan tidak valid. Lanjut ke condition untuk menentukan presentasi gaji lembur. Ini di sini. Dan condition ini kita melakukan condition pada variabel jam lembur. Kalau misalkan jam lemburnya 1, kita presentasi lemburnya 30%. Terus kalau misalkan jam lemburnya 2, kita persen lemburnya 32%. Kalau misalkan jam lemburnya 3, kita persen lemburnya 34%. 4, 36%, 5, 38%. Kalau misalkan dia ada di kondisi ini, nggak masuk dalam kondisi ini, dia bakalan masuk ke dalam kondisi else, gimana persen lemburnya itu 0. Nah, di sini kita ngelakuin perhitungan gaji lembur, terus juga total penghasilan. Kita nge-override variabel yang udah kita buat gaji lembur ini, yang tadi udah diinisialisasi di atas tadi. Kita masukin gaji pokok dikali persen lembur. Gaji pokok bakalan ditentuin di condition ini, sedangkan jam lembur bakalan ditentuin di dalam condition ini. Gaji lembur sama dengan gaji pokok kali persenan lembur. Terus juga total penghasilannya yang variabel yang tadi udah kita inisialisasi di atas, gaji pokok ditambah gaji lembur. Nanti kita bakalan nampilin hasilnya. Sistem outline print line, terus juga gaji pokoknya, gaji lembur, sama jumlah penghasilan. Nanti kita input close untuk bagian nanti di bagian inputnya di sini. Inputnya bakalan kita close. Nah, lalu coba bisa kita jalanin. Kita akan ini. Kita masukin B, B, jam lemburnya misalnya 3 jam. Nah, nanti bakalan outputnya seperti ini. Gaji pokok 65 juta, 65 500, terus juga gaji lemburnya segini. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.